Afghanistan, Bin Laden planned these attacks. Pada tanggal 11 September 2001, cerita berawal dari sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah rumah. Dia bernama Mitt Nelson, kapten tim pasukan khusus Baret Hijau Amerika Serikat yang kini menghabiskan masa cuti dengan berkumpul bersama istri dan anaknya. Ia pun melihat berita media yang mengungkap sebuah peristiwa besar tentang serangan teroris yang mengakibatkan lumpuhnya gedung kembar Amerika, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara di lain tempat, pasukan khusus Baret Hijau 595 baru saja menyelesaikan pelatihan yang dilaksanakan selama beberapa hari, di mana sebelum kembali ke markas, mereka melihat barisan pesawat Amerika yang diyakini sebagai sebuah pertanda buruk. Tak lama setelah mendengar kabar tersebut, Nelson mendatangi markas untuk menemui atasan yang bernama Kolonel Max. Ia yang bahkan belum berseragam lengkap langsung menyampaikan tujuannya, bahwa ingin kembali dengan tim lama agar dilibatkan dalam misi kontra terorisme. Namun karena sebelumnya ia telah meminta pindah divisi demi berkumpul bersama keluarga, sang atasan menolak semua permohonannya. Untuk itulah ia menemui teman satu tim yang baru saja tiba dan bertujuan ingin mengembalikan pasukan seperti dulu, meskipun kebanyakan dari mereka tak lagi mempercayainya. Namun berbeda bagi Sersan Mayor Spencer, ia ingin membantunya berbicara dengan sang atasan, karena pada dasarnya surat pengunduran diri Nelson belum pernah ia serahkan. Dengan membawa surat tersebut, Spencer merobek di depan Max sekaligus meyakinkan bahwa tim pasti mampu bertugas di Afghanistan selama Nelson masih menjadi kapten. Dari situlah usaha yang dilakukan membuahkan hasil baik. Max mengizinkannya mengomandoi kembali pasukan lamanya. Mereka pun mulai mengemasi barang-barang dan meminta izin dengan keluarga masing-masing, di mana hampir semua istri mereka tak menyetujuinya lantaran misi tersebut pastilah akan sangat berbahaya. Tetapi karena tugas tentara memanglah melayani negara, mereka tak punya pilihan selain harus merelakannya. Begitupun Nelson yang berjanji akan kembali pulang, meskipun ia tak yakin dengan medan apa yang nanti akan dihadapi. Di tanggal 16 Oktober 12 tim Baret Hijau berangkat ke Uzbekistan pada pangkalan kedua yang terletak 97 mil utara dari perbatasan Afghanistan. Mereka pun masih harus bersaing dengan 5 kandidat tim lain, pertanda bahwa bukan sembarang orang yang bisa dikirim sehingga memerlukan persaingan yang ketat. Maka saat Nelson menjadi tim terakhir yang dipanggil wawancara, Kolonel John selaku komandan grup langsung menjelaskan misi perebutan kota Mazar-i-Sharif yang menjadi poros kekuatan Taliban di Afghanistan, bahwa mereka harus mendapat kepercayaan Panglima Perang bernama Jenderal Dostum dan bergabung bersama aliansi utaranya karena beliau memiliki mata-mata yang mengetahui jalur amunisi Taliban. Dengan begitu mereka hanya perlu memanggil serangan udara dan membantu Dostum dalam merebut kota tersebut. Mereka diberikan waktu selama 6 minggu untuk menyelesaikan misi, namun ia bertekad bisa melakukannya dalam waktu 21 hari. Awalnya pengakuan itu cukup membuat John skeptis karena misi ini menjadi kali pertama Nelson turun langsung dalam medan pertempuran. Tetapi saat mendengar alasan yang lebih masuk akal dibanding 5 kapten potensial yang telah diwawancarainya, ia memutuskan memilih Nelson dan 11 prajuritnya. Kabar itu pun langsung disampaikan kepada teman-temannya agar mereka mempersiapkan diri, lantaran Taliban dan Al-Qaeda memiliki pasukan lebih dari 50.000, lengkap dengan roket, mortir beserta senjata yang canggih. Dan jika mereka gagal merebut kota itu, secara otomatis seluruh Afghanistan akan diubah menjadi kamp teroris. Pada malam itu juga, mereka berangkat menggunakan helikopter yang diterbangkan di atas 20.000 kaki agar tidak terdeteksi musuh. Mereka selalu diwanti-wanti untuk mempersiapkan oksigen, karena ini menjadi kali pertama heli terbang dalam jarak yang sangat tinggi. Dan setelah mempersiapkan alat darurat beserta senjata, helikopter lepas landas menuju ke lokasi pendaratan, tempat mereka ditunggu mata-mata CIA yang mengantara bertemu dengan Jenderal Dostum. Setibanya di sebuah pegunungan, mereka bersiaga saat melihat penampakan 2 orang yang dicurigai sebagai musuh. Untuk itulah mereka langsung menyerangnya, sampai suara gaduh tersebut memancing munculnya satu kompi milisi yang langsung mengepung mereka. Ternyata mereka salah menduga bahwa 2 orang itu bukanlah musuh, melainkan bagian dari aliansi utara yang tergabung bersama mata-mata CIA bernama Brian. Ia pun meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dan segera berangkat ke tempat tujuan yang masih sangat jauh. Singkat waktu sesampai di benteng para milisi yang dijuluki Alamo, Brian memberitahu bahwa mereka akan tinggal dalam beberapa hari. Ia juga menjelaskan seputar aliansi di utara yang dikuasai 3 milisi utama.
Di antaranya adalah Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik yang saling bermusuhan. Di mana jika mereka bertemu di medan peperangan, kemungkinan mereka tak lagi menyerang Taliban melainkan akan saling membunuh satu sama lain. Hanya itulah informasi yang bisa diberikan sebelum ia harus pergi bertemu dengan panglima perang lainnya. Best of luck, Captain. I mean it. Hari kedua berada di sana, mereka dikejutkan oleh suara tembakan tanda sebuah penyambutan. Di sanalah muncul orang yang mereka tunggu sejak awal, yakni Jenderal Dostum bersama pasukan yang akan membantu mereka dalam mencari Taliban. Sebagai tanda kerjasama, Nelson menyerahkan hadiah berupa pakan kuda berikut sebotol alkohol dan sangat berusaha menggunakan bahasa Uzbekistan sesuai bahasa sang jenderal. Namun beliau justru menjawab lancar dengan bahasa Inggris, sekaligus memaksanya menunjukkan bom sampai kedua kubu mengalami pertikaian. Saat itulah Nelson menegaskan jika Dostum menginginkan bom tersebut, mereka harus bekerja sama karena Amerika lah yang menguasai udara. Dengan begitu, sang jenderal setuju membawanya menuju ke lokasi pertama Taliban, di mana ia hanya menyiapkan 6 kuda untuk pasukan Amerika, sehingga Nelson terpaksa harus membagi timnya menjadi 2. Ia akan pergi mengajak Diller, Cover, Michael, Bennett, dan Jackson. Sementara Spencer akan menetap di benteng bersama 6 sisanya. Not sure that's a good idea. Well, we find out. Adegan berpindah di sebuah tempat yang telah dikuasai Taliban selama kurang lebih 3 tahun. Pada saat itu Mullah Razan selaku pemimpin Taliban menyidang sebuah keluarga di tengah desa karena tertangkap basah mengajarkan anak perempuan pendidikan. Hal tersebut memang dilarang keras karena sudah menjadi rahasia umum bila Taliban merampas hak hak wanita bahkan tak jarang menyiksanya. Dan karena perbuatannya tergolong melanggar hukum, sang ibu harus dibunuh tanpa berbelas kasihan. Allahu Akbar! Setelah menempuh perjalanan lebih lama akibat masih kesulitan menunggangi kuda, mereka tiba di Gua Kobak yang terletak di sisi utara pegunungan, di mana lokasi ini cukup buruk menurut Michael karena satelit komunikasi tak mungkin bisa mendapatkan sinyal. Selain itu, Dostum juga memutuskan menunda pencarian Taliban sampai esok hari, lantaran waktu sudah menjelang malam. Tepat di hari keempat berada di benteng, anggota tim yang bernama Mila mulai kaget ketika ia terus diikuti setiap hari, bahkan meskipun saat ia ingin kencing. Hal itu membuatnya meminta Najib agar meninggalkannya, namun anak itu tak mengerti semua yang ia katakan. Saat malam hari, Nelson memilih tetap berjaga bersama Dil untuk mendampingi sang jenderal. Namun maksudnya justru disalahartikan. Dostum merasa bahwa mereka tak mempercayakannya untuk melindunginya. Dari situlah banyak perbedaan sudut pandang dan cara memimpin karena Nelson telah menganggapnya sebagai sekutu, namun Dostum hanya memperlakukan mereka sebagai tamu. Over you. Over me. Only God. Esok hari tibalah Nelson dan para aliansi utara di wilayah pendudukan Taliban. Mereka mulai memantau dari lokasi yang sangat jauh hingga ia mengusulkan untuk mendekat karena membutuhkan titik koordinat. Namun karena tak ingin membahayakan anak buahnya, sang jenderal menunjuk lewat sebuah peta, hingga bantuan udara pun menjatuhkan misil dalam jumlah yang besar. Sayangnya karena koordinat meleset, serangan berujung gagal hingga pasukan Taliban masih selamat. Hal tersebut membuat Nelson bergerak maju seorang diri dan bersembunyi di antara bebatuan bersama teman-teman yang menyusulnya. Saat itulah ia berhasil mengirim titik koordinat baru, tepat ketika Taliban maju menyerang mereka. Sementara itu, sebagian pasukan perbekalan yang telah dikirim Amerika untuk persiapan musim dingin justru berakhir mendarat di lokasi pemukiman penduduk, di mana saat ditemukan barang-barang itu telah dijual dengan harga berlipat ganda hingga mereka memutuskan untuk membiarkannya. Ketika kembali ke benteng, Spencer memberitahu alasan mengapa Najib selalu mengikuti kemanapun Milo pergi, bahwa apa yang dilakukan anak itu semata-mata untuk menjaganya, karena jika mereka terbunuh, maka para milisi yang menanggung hukuman. Untuk itulah ia diharuskan bersikap baik dan mulai terbiasa atas kebiasaan-kebiasaan yang baru ditemui. Setelah 6 hari ditugaskan, Kolonel John mengetahui bahwa pasukan Amerika berniat melewati daerah base camp atau tempat yang berisiko dikepung Taliban. Keadaan itu membuatnya mempersiapkan tim kedua untuk dikirim jika sewaktu-waktu Dostum gagal akibat cuaca yang memburuk. Sesampai di wilayah pendudukan Taliban di base camp, serangan udara mulai dijatuhkan hingga menghancurkan kamp teroris hanya dalam waktu yang singkat.
Bahkan Dostum membawa pasukannya untuk maju dan membantai musuh bebuyutan demi merebut daerah kekuasaannya. Seiring dengan majunya para milisi, Nelson mengetahui kemunculan tank dari jalur suplai yang tidak mereka ketahui. Jelas hal itu sangat berbahaya sehingga ia kembali menghubungi tim udara untuk melanjutkan pengeboman. Namun karena pesawat menolak datang akibat kehabisan bahan bakar, mau tak mau Nelson membantunya sampai mereka memutuskan mundur dari sana. Selepas jatuhnya banyak korban jiwa, ia menuduh Dostum bertindak sembrono dan bisa saja membahayakan anak buahnya. Ia juga memaksanya terbuka mengenai informasi apapun. Namun sang jenderal justru mengingatkan bahwa ia harus menggunakan hati dan pikiran sebagai pejuang, bukan prajurit yang takut kematian. Pada akhirnya saat malam hari, Dostum membocorkan jalur Taliban yang akan membawa senjata lewat Celat Tiangi, tempat di mana tak ada air ataupun jalan lain, hanya satu-satunya rute menuju ke kota Mazar-i-Sharif. Sampai di situ ia pun berkata telah mempercayainya sebagai rekan satu tim, sehingga Nelson berjanji akan memenangkan perang ini untuknya. Seiring dengan namanya Aliansi Utara dan Barat Hijau Amerika, Nelson kembali memecah tim menjadi 3 yang dipimpin oleh Diller. Ia juga menghubungi Spencer untuk menyusulnya sampai pasukan Barat Hijau kembali berkumpul tepat di hari ke-8. Ketika itulah mereka kembali melakukan pengeboman dan berhasil menyapu bersih satu lagi area yang dikuasai Taliban. Di saat mereka menyusuri tempat yang telah porak-poranda, Spencer beserta tim penembak ditempatkan di atas gunung untuk memantau pergerakan musuh. Di sanalah moncong senapan Taliban terlihat di balik sebuah tembok, berikut juga ratusan orang yang mengawali pecahnya pertempuran. Sontak saja pasukan dikepung dengan rentetan peluru dan roket yang siap melumpuhkan pertahanan mereka. Namun alih-alih mundur ketakutan, Dostum memerintahkan pasukannya untuk tetap maju dan membuktikan bahwa ia memanglah seorang satria yang sangat melegenda. Melihat keberanian berkobar di dada sang jenderal, Nelson memberikan perintah untuk melindungi Dostum bagaimanapun caranya. Pertempuran pun berlangsung semakin brutal, senapan mesin memuntahkan isi pelurunya hingga menyebabkan pasukan cukup keteteran. Beruntungnya karena tenaga Dostum bersatu dengan kekuatan udara Amerika, kemenangan beruntun kembali diraihnya. Di hari ke-10 berada di pedalaman, Markas mengirim pesan berisi pertanyaan kapan mereka akan menuju ke Mazar-i-Sharif. Maka ia pun menceritakan situasi berat yang mereka alami, bahwa pasukan harus menunggangi kuda demi melawan kendaraan lapis baja. Pesan itu pun langsung diumumkan ke halayak ramai dan didengar oleh keluarga dengan penuh harapan akan keselamatan mereka. Singkat waktu di hari ke-16, pengeboman terus berlanjut hingga membuat kemajuan signifikan menuju ke kota terakhir. Namun saat itu Spencer memberitahu bahwa tim kedua yang dikirim Kolonel John bersatu dengan Jenderal Atta, musuh satu aliansi Dostum yang sama-sama ingin merebut Mazar-i-Sharif. Mengetahui hal tersebut, ia memberitahu rencananya agar jenderal tetap maju bersamanya. Tetapi nihil, Dostum enggan membantunya jika kota tersebut kemungkinan gagal ia kuasai. Mereka pun berujung memilih jalan masing-masing, di mana Nelson akan tetap bergerak dengan atau tanpa adanya sang jenderal. Hari demi hari terlewat hingga rancangan strategi berhasil rampung dengan menyebar 4 tim di lokasi utama. Bahkan meski mereka hanyalah 12 orang bersama pejuang Afghanistan yang terhitung jari, kekompakan tim berhasil membuat mereka tiba di poros terakhir Taliban dan memulai serangan udara sampai tempat tersebut dibuat hancur lebur. Awal serangan pun berlangsung baik hingga mereka bersiap pada serangan kedua, di mana sebelum itu terjadi, Taliban muncul mengajukan kata menyerah di lokasi Spencer, sehingga mereka mencoba melucuti senjatanya. Namun tiba-tiba You want to surrender? Akibat ledakan tersebut, Spencer luka parah sampai ia membutuhkan bantuan medis. Diller juga berupaya menyambungkan radio komunikasi, diiringi serangan Taliban yang membatasi pergerakannya. Tetapi dari setiap lokasi mereka yang terdesak, ada pula sebuah berita baik bahwa Dostum kembali ke sana membawa bala tentaranya.
Entah apa yang membuatnya kembali, jelas kemunculannya sangat diperlukan untuk membantu perlawanan. Namun secara mengejutkan, peluncur rudal melesat mengenai tebing celah sampai menghancurkan sebagian pasukannya. Serangan itu juga membawa Taliban dan Al-Qaeda menyerbu tiap lokasi mereka sampai Nelson memutuskan untuk mundur dari posisinya. Selama itu pula Mullah-Tahan tim menggempur tiap garis pertahanan sampai tim Amerika kembali memanggil bantuan udara. Tetapi karena koordinat serangan terlalu dekat, mereka pun ikut tumbang akibat dahsyatnya ledakan. Beruntungnya mereka semua masih selamat dan segera menyelamatkan Najib yang kini mati-matian ingin ia lindungi. Hang in there, my friend. Sementara itu Nelson mulai mencari cara untuk menghentikan peluncur misil yang mampu menembak 40 kali dalam satu waktu. Hingga setelah mengamati titik kelemahannya, ia pun bersatu kembali dengan Dostum untuk menyerbu lokasi Taliban bersama pasukan berkudanya. Seketika selongsong peluru berhamburan, mayat-mayat berjatuhan diikuti puluhan misil yang meluncur bagai kilat sampai menimbulkan ledakan yang hebat. Dan itu semua layaknya sebuah mimpi buruk yang tidak tergambarkan. Sampai ketika misil hampir mendekati peluncuran terakhir, ia bersiap menghentikannya karena memiliki waktu 2 menit sebelum misil terisi kembali. Namun tiba-tiba saja hambatan kembali datang ketika mortir jatuh tepat di dekatnya. Ia pun susah payah bangkit mengumpulkan kekuatan dan bergegas menunggangi kuda bersama pasukan yang tersisa. Di mana hal itu membuat Mullah waspada dan memilih melarikan diri meskipun Dostum segera mengejarnya. Saat itulah pelarian yang ia lakukan membuat mobilnya terjebak, hingga Dostum langsung membunuhnya sebagai balasan atas kematian keluarga beserta rakyat Afghanistan. Dengan begitu pertempuran berhasil dimenangkan oleh mereka bertepatan dengan tibanya helikopter untuk mengevakuasi Spencer. Namun tak selesai begitu saja, mereka masih harus berjuang mencegah bertemunya Dostum dan Atta agar tidak terjadinya kehancuran aliansi utara. Setibanya di dekat kota, mereka menyaksikan langsung sebuah kejadian langka bahwa Dostum dan Atta telah berdamai. Tak hanya itu saja, sang jenderal juga menganggap Amerika sebagai saudara dan akan mengibarkan bendera Amerika setibanya ia di Mazar-i Sharif. Setelah perjuangan yang melelahkan, mereka kembali berkumpul dalam merayakan kemenangan, di mana Milo mengucapkan rasa terima kasihnya karena selama di sana Najib selalu melindunginya. 11 pasukan khusus Baret Hijau pun tiba di pangkalan Uzbekistan tepat di hari ke-23 dan mengetahui bahwa kondisi Spencer mulai mengalami kemajuan. Mereka benar-benar menepati janji kembali dengan selamat tanpa satupun korban jiwa. Karena misi ini bersifat sangat rahasia, anggota pasukan khusus 595 pulang ke rumah dan menjalani kehidupan mereka tanpa adanya penyambutan yang bisa dikenang publik. Bahkan meskipun misi ini nyaris gagal diselesaikan, pada akhirnya waktu sesingkat itu mampu membawa mereka dalam kemenangan. Terlepas dari sikap Jenderal Dostum di awal kemunculannya, sampai kini mereka masih berteman baik, hingga patung tentara berkuda diabadikan di lokasi pengeboman. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.